bisa mencurahkan hatimu, Tuhan. Untuk Kau bisa mencurahkan gelora-Mu, Tuhan. Menginginkan sebuah generasi lain. Menginginkan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Itu yang
yang digenapi Tuhan. Bukan tentang kerinduan kami, bukan tentang hati kami dan kebutuhan kami, tentang kepentingan kerajaan-Mu Tuhan. Mari siapkan hati kita pagi ini. Shikararararaya, Sakaraya, shikararara. Ya, setiap firman-Mu Tuhan itu menyiapkan wadah untuk kami bisa menampung setiap kerinduan-Mu yang terdalam, untuk lahirnya generasi, untuk membawa bangsa ini di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan sampai bangsa-bangsa, hati buat bangsa-bangsa itu Kau taruh Tuhan di hati kami. Tuhan, terima kerjakan setiap hati kami sekarang. Siapkan kami pada pagi hari ini menerima setiap berkat, setiap benih yang kami percaya akan tumbuh dengan sangat dahsyat dan akan berbuah dengan sangat ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Silakan pembicara pada pagi hari ini. Shalom. Shalom. Shalom, Selamat apakah suara saya Shalom. cukup terdengar? Terdengar Dengar. Kak. Jelas. Oke, Shalom. shalom. Oke, sebelum kita mulai, mari kita doa sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, biar sungguh Tuhan ajari kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi generasi yang bisa mewarisi semua yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan bukakan semuanya ya Tuhan kepada setiap kami, hati kami, wadah kami. Supaya kami sungguh-sungguh bisa Tuhan menjadi generasi yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur, haleluya. Amin. Oke, shalom. Hari ini kita akan sedikit bahas tentang yang namanya generasi. Kenapa generasi itu penting? Kenapa pentingnya kita untuk yang namanya meneruskan, mewarisi generasi demi generasi. Nah, saya akan mulai seperti ini. Di dalam Hakim-Hakim 2, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Hakim-Hakim 2, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Di versi firman Allah yang hidup. Dikatakan seperti ini. Ini yang perlu kita batalkan, perlu kita tahan, perlu kita doakan dengan sungguh. Karena di ayatnya seperti dikatakan. Tetapi generasi itu akhirnya habis. Generasi yang berikutnya tidak menyembah Tuhan sebagai Allah mereka dan tidak memperdulikan segala mujizat yang telah dilakukannya bagi bangsa Israel. Mereka melakukan banyak perkara yang jahat dalam pandangan Tuhan dan beribadah kepada berhala-hala yang disembah penduduk sekitarnya. Mereka meninggalkan Yahweh, Allah yang dikasihi dan disembah oleh nenek moyang mereka, Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Kemudian mereka menyembah dan sujud di hadapan berhala-hala bangsa-bangsa tetangga mereka. Sebab itu murka Tuhan menimpa seluruh bangsa Israel. Ia membiarkan mereka jatuh ke dalam tangan musuh-musuh mereka karena mereka telah meninggalkan Yahweh Tuhan dan menyembah berhala. Nah, waktu saya baca itu, saya ngerti kenapa sebuah generasi itu penting. Ini adalah sebuah ayat yang muncul ketika akhirnya Yosua meninggal. Ketika Yosua meninggal, muncullah ayat ini. Tetapi generasi itu akhir habis. Generasi apa? Generasi yang tidak mengingini Tuhan. Sebuah generasi yang tidak menyembah Tuhan. Sebuah generasi yang gak pernah datang kepada Tuhan. Kita tahu bagaimana Musa ketika membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apapun yang ia lakukan, setiap perjalanan yang ia lalui, semuanya diawali dengan apa? Tuhan. Begitupun juga dengan Joshua, sebagai orang yang meneruskan, sebagai orang yang melanjutkan apapun perkara yang ia lakukan, tanya Tuhan, datang kepada Tuhan.
Tetapi setelah Joshua tidak ada orang yang mengingini, tidak ada orang yang ingin melanjutkan. Sampai akhirnya muncul ayat ini. Akhirnya sebuah generasi itu habis. Itu makanya kenapa generasi begitu sangat penting. Karena dibutuhkan orang-orang yang terus berdiri bagi bangsanya. Dibutuhkan orang-orang yang terus berdiri bagi tempat dia tinggal. Dibutuhkan orang-orang yang terus berdiri bagi seluruh bangsa-bangsa. Jangan sampai akhirnya Tuhan murka dan menurunkan semua yang jahat. Tidak ada lagi orang yang mengingini seperti Musa, tidak ada lagi orang yang mengingini seperti Yosua, untuk apapun itu datang kepada Tuhan. Bahkan mereka tidak memperdulikan semua keajaiban, semua mujizat yang sudah terjadi di zaman Musa maupun di zaman Yosua. Sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang perlu kita tahan, perlu kita doakan. Dan sungguh-sungguh kita berkata, Tuhan, jangan sampai generasi ini habis. Jangan sampai generasi yang melanjutkan itu habis. Pastikan kita terus melakukan, terus mewarisi, terus melanjutkan apa yang pendahulu-pendahulu kita, apa yang orang-orang di atas kita sudah lakukan. Karena pada biasanya manusia itu hanya mau menerima, tapi nggak mau melakukan perjalanannya. Musa hidup taat dengan Tuhan. Musa hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Yosua pun hidup taat kepada Tuhan. Melakukan semua yang Tuhan lakukan, Tuhan katakan di dalam hidupnya. Tapi orang-orang selanjutnya, mereka tidak mengingini. Kenapa? Mereka cuma mau menikmati. Mereka cuma mau menerima. Tapi nggak mau ngalamin perjalanannya. Tidak mau melewati perjalanan. Kita lanjut. Nah, bagaimana kita membuka gerbangnya? Untuk membuka pintu gerbang generasi, yang pertama, kita harus tahu kita ini adalah ahli waris. Roma 8 ayat 17. Tetapi jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Oke. Nah, seringkali yang menjadi masalah adalah kita cuma baca ayat ini sampai sini. Oh ya, dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Ya, betul. Tapi di selanjutnya dikatakan, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ada jika di sini Bapak Ibu. Betul, jika kita adalah anak, kita adalah ahli waris, berhak menerima janji-janji Allah. Tapi ada kata, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Apa itu Bapak Ibu? Jika kita mau mengalami proses, mau mengalami perjalanan itu bersama Tuhan. Jadi jangan cuma baca ayatnya sampai iya kita menerima janji Tuhan. Tapi ayo, kita pun harus melakukan, kita pun harus hidup, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang mau kita warisi? Mungkin kalau misalnya dari Ibu Joel, kita mau mewarisi bagaimana dia hidup berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Kalau engkau ingin ambil, tapi apakah engkau sudah melakukan hidup bergaul dengan Roh Kudus setiap hari atau belum? Pertanyaannya, maukah engkau berjalan, menderita bersama-sama dengan Dia? Setiap kali misalnya ada acara besar, setiap kali mungkin ada event besar, mungkin contoh terutama kalau misalnya udah perpanggilan ya Bapak Ibu.
seringkali gini, mungkin ada beberapa panggilan yang sudah prepare, mungkin udah sebulan, seminggu sebelum. Eh, tapi biasanya penuh itu umumnya biasanya kita tuh mepet-mepet. Ya, selain karena kecenderungan nunggu Bu Joel, tapi kadang juga Bu Joel itu nunggu apa? Nunggu flow Roh Kudus. Dia eh, dia akan lebih concern dengan apa yang Roh Kudus tuntun, Roh Kudus mau. Sehingga seringkali bahkan hamin satu atau bahkan hamin beberapa jam, kadang ada manuver-manuver yang tiba-tiba berubah. Kenapa? Ngikutin alur jalurnya Roh Kudus. Maunya kayak gimana? Mungkin kalau secara manusia kayaknya, aduh kenapa tiba-tiba berubah, kita udah mempersiapkan semuanya. Tapi kalau sekali lagi itu apa yang menjadi kerinduan Roh Kudus, maukah engkau berjalan bersama Roh Kudus? Jangan karena, oh ya saya anak, saya menerima warisan. Enggak, Bapak Ibu. Sebagai contoh seperti ini, Bapak Ibu. Saya kan suka bola ya, Bapak Ibu. Dan ada salah satu legend, kalau mungkin Bapak Ibu tahu, dulu ada pemain timnas sepak bola kita, timnas Indonesia, namanya Christian Gonzalez. Christian Gonzalez ini pemain naturalisasi dari, kalau saya lupa dari mana, Argentina apa Uruguay ya, saya lupa. Pokoknya dia naturalisasi lah. Wah, dia mainnya bagus, dia legend timnas kita. Dia pernah kasih gelar juara dan sebagainya. Mainnya bagus. Nah, anaknya namanya Mike Gonzalez. Jadi ya, tadi Christian Gonzalez, nama anaknya Mike Gonzalez. Dia pun mengikuti lah istilahnya, mengikuti seperti ayahnya menjadi pemain sepak bola juga. Tapi sekali lagi itu tidak menjamin apakah engkau akan menjadi seperti ayahmu. Jadi singkat cerita, kalau Bapak Ibu lihat, Mike Gonzalez ini dalam tanda kutip gagal lah jadi pemain bola. Sekarang kalau di sosial media, Mike Gonzalez ini cuma jadi konten kreator komedian gitulah di TikTok. Baru tadi malam saya muncul tiba-tiba di TikTok saya juga video-video dia lah. Terus video terbaru dia bikin video seperti ini. Menurut saya ini oke lah, kalau secara konten mungkin lucu, untuk lucu-lucuan, tapi ini menyedihkan sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ceritanya di videonya dia ngomong gini. Ya, pada hari ini saya terima surat dari PSSI. PSSI itu kayak Federasi Sepak Bola Indonesia, bahwa saya dipanggil untuk membela timnas dan saya siap dipanggil menjadi kitman. Kitman itu apa? Kitman itu orang yang mempersiapkan jersinya, bajunya, sepatunya, kaos kakinya dan sebagainya. Orang-orang yang mempersiapkan, kitman. Dan waktu saya lihat itu saya gini, ya ampun, ini anak Gonzalez loh ngomong, anak Christian Gonzalez, legend timnas. Dan buat saya itu sedih Bapak Ibu. Itu menunjukkan dia tidak mewarisi, walaupun dia anak, tapi dia tidak mewarisi ayahnya. Berbanding terbalik dengan, sekarang saya bahas yang kedua, anaknya Cristiano Ronaldo. Anaknya Cristiano Ronaldo itu, dia nggak perlu ngelewatin masa miskinnya Ronaldo. Bapak Ibu kalau yang tahu Ronaldo, dia dulu miskin. Tapi dengan sebuah effort latihan yang luar biasa, dia latihan dengan sangat ajaib, dia nge-push dirinya untuk beyond the limit, dan dia menjadi pesepak bola yang luar biasa sampai sekarang. Itu hasil dari apa? Latihan demi latihan. Dari sebuah, kalau Bapak Ibu tahu Ronaldo itu latihan bisa 1 jam, 2 jam, datang duluan sebelum yang lain. Dan itu diturunkan kepada anaknya. Di usia under 9, di usia kelompok umur 9 tahun, dia pernah mencetak 7 gol dalam satu pertandingan. Ini anaknya Ronaldo. Dalam satu musim dia pernah mencetak 50 gol.
Dan dia sangat sangat cepat beradaptasi kemanapun ayahnya main. Kan Ronaldo itu sekarang kan klubnya pindah-pindah. Setelah dia sukses besar di Madrid, dia pindahlah ke Juventus, balik ke MU, sekarang main di Liga Arab. Anaknya ini ngikut. Anaknya Ronaldo ini ngikut kemanapun bapaknya pergi, kemanapun bapaknya main. Di klub apapun itu. Tapi di klub apapun itu, dia tetap menunjukkan latihan seperti apa yang ayahnya tanamkan. Dan dia terus menunjukkan kalau dia ini calon pemain hebat di masa depan. Artinya apa? Dia tidak pakai nama besar ayahnya. Bahkan dia latihan tetap seperti ayahnya latihan. Dan dia tunjukkan dan dia membuktikan dia mewarisi seperti ayahnya. Tidak menjadi orang biasa. Tapi dia melanjutkan, dia membuktikan dia menjadi seperti ayahnya. Jadi betul, kita adalah orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita adalah generasi yang menerima janji-janji Allah. Kita generasi yang menerima warisan dari pendahulu-pendahulu kita. Pertanyaannya, maukah engkau menderita bersama-sama dengan Tuhan? Maukah engkau berjalan bersama Tuhan? Maukah engkau menikmati prosesnya sama Tuhan? Maukah engkau bahkan mungkin melakukan lebih dari pendahulu-pendahulu kita. Supaya apa? Kita dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Jangan jadi kayak anaknya Gonzales yang ayahnya legend timnas. Sekarang dia jadi komedian. Kenapa? Gagal jadi pemain sepak bola. Tapi mari warisi bukan cuma berkatnya saja. Nikmati perjalanannya. Jalan sama Tuhannya. Proses jalan sama Tuhannya. Warisi itu juga. Supaya apa? Sekali lagi kita dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Selanjutnya, mari ingini dan jadi lebih besar. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kau kulakukan kepadamu. Sebelum aku terangkat daripadamu, jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Kita semua tahu ayat ini. Bagaimana Elisa meminta 2 bagian dari rohnya Elia. Tapi saya lebih suka di versi ini, di versi yang lain dikatakan seperti ini. Di versi mudah dibaca. Dikatakan, setelah mereka tiba di seberang sungai itu, Elia bertanya kepada Elisa, katakanlah sekarang apa yang masih dapat kulakukan bagimu sebelum aku berpisah dengan engkau karena Allah telah memanggil aku. Jawab Elisa. Kalau di yang pertama kan Elisa jawab seperti ini, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian rohmu. Tapi kalau di versi yang ini, dia berkata seperti ini, berikanlah kepadaku 2 kali lipat dari rohmu. Ada sebuah penegasan. Kan kalau di versi yang pertama dia biarlah kiranya. Kalau kiranya itu kan kayak kesannya kalau nggak dapat ya udah, kalau dapat ya puji Tuhan. Tapi kalau di versi ini saya lebih suka versi ini. Dikatakan seperti ini, berikanlah kepadaku. Artinya apa? Artinya Elisa sungguh-sungguh mengingini dan dia sangat ingin menjadi lebih besar daripada Elia. Bukan karena oh ya 2 bagian Elia turun kepada Elisa. Bukan hanya karena itu, tapi ada sebuah keinginan, ada sebuah kerinduan dari hati Elisa yang katakan, berikan kepadaku. Ada sebuah penegasan yang dia minta. Elia, aku minta, aku ingin 2 kali lipat darimu. Jadi jangan ingini yang biasa. Mari Bapak Ibu menjadi besar. Jauh lebih besar. Jauh lebih ajaib lagi. Saya izin pakai contoh dari sepak bola lagi. Karena memang saya suka sepak bola.
Kalau kita bahas Ronaldo Messi mulu kayak bosen ya Bapak Ibu. Jadi saya ingin bahas pemain yang lain. Ada mungkin sejujurnya mungkin Bapak Ibu belum tentu tahu orangnya, bahkan mungkin nggak tahu. Ada pemain bola, ada legenda timnas Perancis, namanya itu Lilian Thuram. Dia ini mantan pemain Juventus, mantan pemain Barcelona, dan dia ini legend lah. Dia ini legend. Bahkan dia ini dia pernah memegang caps terbanyak. Caps terbanyak itu pemain paling sering tampil di timnas. Cuma sekarang udah ada pemain yang lain lagi. Nah, anaknya, dia punya dua anak. Dua anak ini sama-sama menjadi pemain bola. Mungkin ya Bapak Ibu, mungkin kalau anaknya berpikir, oh ya udahlah, yang penting aku jadi pemain bola, mau main di klub manapun, mau main di manapun, oh yang penting aku jadi pemain bola. Mungkin bisa ya, mungkin bisa aja dia berpikir seperti itu. Oh udahlah, yang penting aku main di liga ketiga Prancis mungkin. Yaudah yang penting aku main bola. Mungkin yang penting aku seperti ayahku menjadi pemain sepak bola. Tapi ternyata kedua anaknya ini menurut saya ajaib. Ini kejadian baru-baru terjadi. Jadi ayahnya Lilian Thuram ini salah satu pesepak bola legendaris di timnas Prancis dan juga di Liga Italia. Di Liga Italia bersama klub Juventus. Anaknya masuk ke klub yang sama, main di Juventus. Salah satu anaknya. Tapi salah satu anaknya juga, yang adiknya ini masuk ke Juventus, yang kakaknya dia masuk ke salah satu tim besar juga di Liga Italia namanya Inter Milan. Jadi bayangkan seorang legenda dari sebuah klub melihat salah satu anaknya main di klub yang dulu dia bela dan salah satunya main di klub lain yang juga sama-sama tim besar. Dan baru-baru ini kedua klub ini ketemu dalam satu pertandingan dan yang keren ya, yang menurut saya ini keren banget, dua-duanya anaknya mencetak gol. Sama-sama mencetak gol untuk timnya masing-masing. Dan dengan selebrasi ikoniknya, mereka menunjukkan nama punggung mereka yang berkata Thuram, itu nama keluarganya. Mereka menunjukkan kami, generasi dari Lilian Thuram, kami bermain untuk dua tim besar di Liga Italia. Itu apa Bapak Ibu? Itu mengingini menjadi lebih besar. Jangan biarkan hidupmu udah stuck gitu-gitu aja. Oh ya, aku mau warisan. Ya, betul, aku anak. Aku menerima warisan, aku menerima janji-janji Allah. Aku menjadi generasi yang melanjutkan. Oke, aku mau menikmati prosesnya. Tapi ingini sesuatu yang jauh lebih besar. Mungkin kalau Ibu Joel menerima 9 ton daging, ayo setiap kita ingin lebih besar. Inginnya apa? Misalnya 9 ton emas. Itu apa? Itu lebih besar. Jangan Ibu Joel terima 9 ton, kita mengingininya 9 kilo daging. Ya itu namanya turun. Tapi kalau engkau mengingini 2 kali lipat, berkali-kali lipat lebih besar, ingini sesuatu yang jauh lebih besar, yang mungkin dari ekspektasimu, yang mungkin lebih besar dari kemanusiaanmu. Tapi jangan mau menjadi biasa. Mari ingini menjadi sebuah generasi yang menerima sesuatu yang berkali-kali lipat. Lebih besar, lebih ajaib dari sebelumnya. Dan yang terakhir, jangan tukarkan apapun dengan yang dunia sodorkan. Kejadian 25 ayat 32 sampai 33. Kejadian 25 ayat 32 sampai 33 dikatakan seperti ini. Jadi cerita tentang Esau menjual hak kesulungannya. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya hak kesulungannya padanya. Kita tahulah cerita ini. Kita tahu bagaimana Esau menjual dan akhirnya yang menjadi generasi yang melanjutkan adalah Yakub. Nah,
Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa sampai seorang Esau mau menjual hak kesulungannya? Menurut saya simple. Dia menganggap enteng. Dia meragukan, dia mempertanyakan apa gunanya? Apa gunanya kita melanjutkan menerima yang warisan dari pendahulu kita? Apa gunanya mempertanyakan, membuat dia kayak ya udahlah. Dia menganggap enteng. Bapak Ibu, saya ini sudah di Mahanaim mungkin. Kalau ya saya sudah lama di Mahanaim, dari saya sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Tapi saya ini benar-benar baru terjun full time pelayanan. Saya ini penari. Itu baru mungkin kelas 2 SMP. Baru kelas 2 SMP dan teman-teman saya ada yang udah pelayanan duluan lah, udah masuk duluan, mereka sudah jadi penari dan sebagainya. Tapi saya bisa lihat bagaimana mereka menganggap enteng. Mereka kayak ya mungkin responnya sama seperti Esau. Dan sejujurnya yang menjadikan adalah seperti ini, kayak ada satu teman saya yang kita sama-sama dulu pelayanan, sama-sama menari, terus dia kayak udahlah ngapain gue setia nari, ngapain lah gue setiap hari, setiap Sabtu, setiap Senin datang tuh buat apa? Udah sana, kalau ada yang mau gantiin gue silakan. Dan itu responnya dia. Dan sejujurnya sekarang hidupnya nggak jelas, dia perokok sekarang, kemudian dia nongkrong nggak bener, nggak tahu, saya juga nggak tahu lingkungannya sekarang seperti apa. Cuman apakah hidup dia jadi lebih baik dari sebelumnya? Sejujurnya enggak, malah menurut saya makin parah. Jadi jangan pernah menganggap enteng setiap warisan, setiap apapun yang coba diturunkan kepada setiap kita. Jangan jadi Esau yang lebih memilih makanan, yang memilih kenyamanan, dan ujungnya dia yang menyesal karena sudah kehilangan apa yang seharusnya menjadi bagiannya dia. Jadi pada pagi hari ini, sungguh-sungguh jangan anggap enteng. Jangan tukarkan apapun yang mungkin dunia coba tawarkan, udah lebih baik seperti ini, mendingan kayak gini. Tapi ingini ilahi, ingini sesuatu yang ilahi, ingini sesuatu yang besar, ingini sesuatu yang ajaib dari orang-orang yang ada di atas kita, dari orang-orang yang pendahulu kita. Oke, saya mau undang kita untuk sekali lagi sembah Tuhan. Mungkin saya boleh minta lagu Ikatan Sumpahmu. Mau biar sekali lagi lagu ini yang sungguh-sungguh menjadi dasar kita. Biar sekali lagi Tuhan yang ikat kita. Biar tidak ada generasi yang terputus, tidak ada generasi yang terhilang, tidak ada generasi yang habis. Tapi kita menjadi orang-orang yang mewarisi semua yang ajaib, yang mewarisi semua yang ilahi. Shakara namaya sokora namaya she.
Kami mewarisi dengan sungguh amat bangga. Kami mewarisi semua yang ilahi dan semua yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita baca tiap deklarasi. Mungkin saya boleh undang semua open mic. Kita akan membaca sama-sama. Heavenly Rim. 3, 2, 1. Heavenly Rim. Bab generasi terbuka bagi kami. Generasi terbuka bagi Generasi kami. yang terputus, Generasi yang Untuk terputus. semua warisan ilahi yang terbaik jadi bagian kami. Kami generasi yang akan tumbuh berkali-kali lipat lebih besar, ajaib dan supranatural bersama Tuhan. Gerbang generasi Tumbuh berkali-kali lipat. ada generasi yang terputus. Kami terima semua warisan ilahi yang terbaik jadi bagian kami. Kami generasi yang akan tumbuh berkali-kali lipat lebih besar, ajaib dan supranatural bersama Tuhan. Gerbang generasi terbuka bagi kami. Terbuka bagi kami. Tidak ada generasi yang Generasi terputus. yang terputus. Kami terima semua warisan ilahi Yang terbaik jadi bagian kami. kami generasi yang akan tumbuh berkali-kali lipat lebih besar. ajaib dan supranatural bersama Tuhan. Amin, amin, amin.